Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya di sini Taufik Amru, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang pendampingan yang ada di desa di seluruh Indonesia dan khususnya di Kabupaten Simelu. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya akan memberikan informasi kepada kita semua tentang pendamping desa yang ada di Kabupaten Simelu. Mungkin dari pemirsa atau anak-anak muda khususnya, atau saya sendiri pun mungkin belum mengetahui lebih detail apa itu pendampingan yang ada di desa di Kabupaten Simelu atau di seluruh Indonesia. Oke, saya sudah bersama dengan Pak Wadi Hasman ST selaku pendamping lokal desa yang ada di Kecamatan Simelu Barat. Oke, baik, ini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak Wadi ya. Iya. Sebelumnya kami tanyakan bagaimana kabarnya ini. Alhamdulillah sehat Pak Taufik. Luar Gimana biasa. kabar Pak Taufik? Sehat juga, alhamdulillah. Sehat, aman. Kesehariannya lancar Pak Wadi. Alhamdulillah sehari-hari Luar tetap biasa, berjalan di desa ya. Luar biasa. Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih. Pertanyaannya tidak terlalu rumit ini Pak Wadi. Iya. Sangat mudah. Oke, yang pertama sekali, apa itu PLD dan di kementerian mana, dari kementerian mana, dan sejak kapan berdirinya PLD ini? Pak Wadi, silakan. Iya. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaan dari Pak Taufik. Selaku juga mentor ya di YouTube. Luar biasa. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaan ini. Saya jawab sedikit demi sedikit Pak Taufik ya. Oke. Jadi Siap. saya dari pendamping lokal desa Pitem, Kecamatan Simelu Barat, membawahi dua wilayah lagi, ada di Desa Mabaan dan juga di Desa Lemamur Pak Taufik. Oh iya Pak. Oke, baik. Jadi pendamping ini sebenarnya sudah ditetapkan juga di undang-undang ya. Ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Tentang desa ya. Berarti ini dari Kementerian Desa Pak Wadi? Iya, Kementerian Desa. Oh, luar biasa. Jadi undang-undang desa ini di dalamnya itu ada pendampingan desa. Oke. Jadi setelah terbitnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, 2014 ya. ada juga Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Nomor 3 tahun 2015 tentang Oke. pendamping desa. Pendamping desa. Jadi pendamping desa ini terdiri dari, kalau tingkat kabupaten ya, Oke. yang kita bahas ini tingkat kabupaten dulu, terdiri dari tenaga ahli, Tenaga ahli. Oke. ada pendamping desa, juga ada tenaga pendamping lokal desa, Oke. yang sekarang disingkat dengan tenaga pendamping profesional Pak Taufik. Oke, pendamping profesional. Ya, Oke, profesional. luar biasa. Jadi dalam undang-undang ini di setiap desa ditetapkanlah pendamping lokal desa. Jadi ini kita harapkan juga kepada Kementerian Desa dan juga kepada pihak-pihak yang terkait dalam desa ini ya Pak Taufik, untuk supaya desa ini sejahtera kita harapkan ya. Iya, betul Pak. Mudah-mudahan pendamping desa ini tetap diadakan atau diadopsi dalam peraturan Pak Taufik ya. Jadi jangan dihapus ya. Jangan Pak. dihapus ya Pak Taufik. Ini kita harapkan supaya generasi-generasi yang ada di wilayah Indonesia ini ada tempatnya bekerja. Artinya ini kita harapkan juga kepada Kementerian Desa. Masya Allah, luar biasa. Jadi sekilas daripada pendamping desa ini, nanti kita bahas tentang adanya tupoksi Pak Taufik ya. Tapi ini sebelum kita bahas tupoksi ini, kita khususkan kepada pemirsa yang kita bahas ini hanya tupoksi daripada pendamping lokal desa Pak. Oke. Permisaan ya Pak Taufik ya. Iya, betul Pak. Kita khususkan kepada pendamping lokal desa saja. Oke. Nanti di lain waktu di lain waktu kita bahas juga tentang pendamping desa dan juga tentang tenaga ahli. Ya. Ini Pak Wadi, saya baru tahu ini Pak Wadi. Ada tenaga ahli yang ada di kabupaten, ada pendamping desa di kecamatan, dan ada pendamping lokal desa. Yang saya tahu pendamping desa itu cuma satu. Dan artinya pendamping desa ini yang saya tahu setiap pendamping desa
ada satu orang gitu. Iya, iya. Rupanya ini mungkin kita harapkan juga ya setiap desa, Iya. setiap desa satu pendamping. Satu Pak Wadi, ya. pendamping. Nah, ini kita harapkan juga ini. Nah, ini kita harapkan kepada bisa membuka lapangan kerja juga, ya, Pak Wadi, ya. artinya di dalam pendampingan ini kalau memang ini kita harapkan ya, Iya, kita harapkan kalau memang satu desa itu satu pendamping itu Lebih mudah lagi ya. lebih maksimal, Maksimal artinya. ya, Artinya semua yang direncanakan desa ini tetap adanya pendamping. Ini juga bukan kendala ini Pak Taufik. Akan tetapi ini mungkin kita minta solusi dari pihak manapun. Iya betul. Setelah adanya kegiatan di perencanaan desa, ini kan beriringan misalnya, Iya, beriringan. Misalnya pada tanggal 20 Oktober tahun 2022 ada kegiatan desa 1 atau desa A. Juga ada kegiatannya di desa 2. Desa B kan gitu. Desa B. Ah. Nah, jadi ini kan satu pendamping. Iya, betul, jadi tidak bisa dilaksanakan secara bersamaan. Nah, artinya apalagi kalau misalkan akses jalan tidak memadai misalkan. apalagi kalau di daerah kita ini terpencil ya. Ini daerah terpencil ini memang fasilitas daripada pembangunan memang ini belum terselesaikan. Juga kita harapkan kepada pemerintah kabupaten dan juga pemerintah pusat agar kiranya juga memfasilitasi hal ini. Luar biasa. Nah, jadi mengenai juga pendamping ini Pak Taufik tentang pelaksanaan di lapangan ini sebenarnya kalau diterapkan satu orang pendamping satu desa ini maksimal ya, artinya tidak keliru desa ini dalam melaksanakan perencanaan sesuai dengan aturan. Ya, luar biasa. Nah, baik, ini Pak Wadi kita sudah membahas sekilas tadi dari kementerian mana dan sejak kapan berdirinya pendampingan desa. Nah, ini saya penasaran nih Pak Wadi. Iya. Ini terus penasaran ini. Oke, saya tanyakan apa sih tupoksi dari PLD itu sendiri? Pak Pendamping lokal desa khususnya. Iya, Nah, jadi baik saya jawab sedikit demi sedikit ya. Kalau nanti ada kesalahan, ini juga pemirsa ya, mohon dimaklumi gitu. Koreksi dan kritik dan saran ini tetap kita harapkan. Betul, ya. Jadi untuk tupoksi pendamping lokal desa ini Pak Taufik, yang pertama sekali ada yang namanya sistem informasi desa. Sistem informasi desa. SID disingkat. SID. Kalau di bidang pendampingan. Selanjutnya ada yang namanya di situ perencanaan. Di dalam perencanaan ini banyak yang dilaksanakan. Yang pertama sekali di perencanaan RPJM, ada perencanaan RKP, rencana kerja pembangunan desa, pemerintah desa. Ada yang namanya APBDes. Anggaran pendapatan dan belanja desa. Jadi di sini menyangkut daripada perencanaan. Di dalam perencanaan ini ada pelaksanaan. Diikutsertakan juga pendamping. Jadi dalam pelaksanaan ini ada yang namanya pengawasan. Setelah direncanakan dalam RPJM, RKP, APBDes dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sesuai juga nanti yang sudah ditetapkan di desa, yang ada namanya ada KASI membidangi, ada TPK nanti. Jadi di situ ada pelaksanaannya. Setelah ada pelaksanaan, sedang berjalan pelaksanaan, juga ada pengawasan daripada pendamping. Jadi difasilitasi sampai dengan sedemikian rupa Pak Taufik. Artinya setiap ada perencanaan ada hasil. Ini kita harapkan juga kepada desa ya. Kita harapkan. Luar biasa. Jadi ada seterusnya juga di sini tugas dan fungsi di pendampingan lokal desa ini ada namanya pendampingan badan usaha milik desa atau BUMDes ya. BUMDes Pak Taufik. Jadi di BUMDes ini sebenarnya sangat menarik ya kalau betul. kalau kita bahas ya karena ini salah satu pendapatan dari desa tersebut asli desa ya. Artinya berjalannya dengan BUMDes ini pendapatan asli desa bertambah. Dari hasil desa ini bisa diterapkan kegiatan-kegiatan yang kita ada di masyarakat ya, seperti lembaga-lembaga bisa ditetapkan oleh masyarakat desa. Jadi ini kita harapkan ke depan BUMDes ini tetap berjalan Pak Taufik ya.
Jadi seterusnya ada yang namanya SDGs, Pak Taufik, SDGs. ya, Apa yang itu baru ini. kepanjangannya? SDGs ini System Development Goals. Oke, luar biasa. Ini saya baru tahu ini Pak Adi. Jadi SDGs ini Iya, iya, iya. dari kementerian ini artinya pembangunan atau mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan. Berkelanjutan. Oke. Artinya menurunkan daripada kemiskinan di desa. Jadi SDGs ini melalui programnya dituangkan melalui aplikasi atau gimana ini Pak? Saya memang Pak Taufik sebenarnya sudah tahu ini bapaknya Pak Taufik. Jadi untuk kita bahas sedikit daripada SDGs ini sebenarnya memang sudah ada aplikasinya. Oh iya. Sudah ada aplikasi untuk SDGs dan isinya itu untuk yang saya sampaikan tadi. Artinya untuk program yang berkelanjutan. Artinya yang dari tahun belakang itu tetap kita lanjutkan ke tahun-tahun berikutnya Pak Taufik. Jadi seperti itulah sedikit ruang lingkup. Memang kalau kita bahas ini mungkin tidak cukup sampai di sini Pak Taufik ya. Masih banyak lagi tentang desa ya. Tentang desa ini dalam pelaksanaan dan juga nanti ada pelaporan tentang desa-desa. Oke, luar biasa. Kini saya sudah mengerti nih Pak Wadi. Ya. Sebelumnya saya juga belum tahu ini tupoksi dari PLD ini seperti apa sebenarnya. Apakah dia khusus untuk misalnya mendampingi dalam perencanaan, rupanya ada pengawasan juga Pak. Ada pengawasan Pak Taufik. Jadi di sini dalam pengawasan ini juga ada diterapkan kalau dari Permendes nomor 8 ya tahun 2022 yang baru ini. Yang baru ya. Yang baru ada yang namanya di situ pembinaannya. Iya. Pendamping ini diikutsertakan untuk pembinaan. Pembinaan di desa artinya. Jika misalnya ada sedikit misalnya kesalahan dalam penempatan sesuatu yang direncanakan, itu ada pendampingan yang namanya pembinaan dari pendamping desa. Jadi seperti itu Pak. Luar biasa. Ya baik. Ini Pak Wadi kita sudah sedikit membahas tentang PLD tadi kan. Jadi ini selaku Pak Wadi selaku PLD mungkin ada pesan-pesan terhadap pemirsa di mana Anda berada yang sifatnya membangun desanya. Baik, silakan Pak Wadi. Terima kasih kepada pemirsa semua. Kita harapkan ya ke depan saran dan masukan nanti juga kami terima. Baik. Dan kami harapkan kepada pemirsa agar kiranya terus tetap berkarya dalam membidangi apapun jenisnya Pak Taufik. Betul. Jenis yang membidangi dalam berkreasi ini bisa dinamakan yang namanya sekarang namanya teknologi tepat guna ya. Iya betul, teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna tepat sasaran ya. Tepat sasaran. Jadi Pak Taufik sebenarnya kalau teknologi tepat guna kita terapkan ada generasi muda ini bisa dimanfaatkan dan dikembangkan sebenarnya. Jadi seperti itu yang kita harapkan kepada generasi penerus bangsa. Artinya kita harapkan untuk ke depan tetap berkarya dalam hal tentang positif ya Pak Taufik ya kita harapkan. Oke baik, ini sangat luar biasa penjelasannya. Mungkin ini kalau kita jelaskan tidak cukup waktu Pak Wadi ya. Pak Taufik. Artinya kita buat lagi sesi-sesinya agar lebih dimengerti lagi. Oke baik, terima kasih Pak Wadi atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami anak-anak muda ini bisa lebih mengerti tentang pendampingan desa. Gitu. Baik, terima kasih kepada pemirsa dimanapun Anda berada dan mohon maaf jika ada kesalahan ya dalam pembuatan video ini dalam penjelasan tentang pendampingan desa tadi. Oke, baik, sampai jumpa di video selanjutnya dan yang penting jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Share kepada teman-teman agar lebih share sebanyak-banyaknya agar lebih diketahui oleh masyarakat luas ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wadi. Oke, baik, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Saya Taufik Amru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi